Satu. Baiklah, Bapak Ibu, sampailah kita pada acara inti, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, eh, akan disampaikan oleh trio maskulin dari KMP 23, yaitu Pak Andi Mujahidin, Pak Ahmad Atas, dan Pak Sarip, mengambil ayat surah Al-A'raf ayat 9 sampai 10. Kemudian, ya, ayat 9 sampai 10. Sebelumnya, terlebih dahulu, kita sapa dulu Buya Rijal Hassani. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga kita sapa juga uh, beliau bertiga, bapak-bapak trio maskulin ini. Assalamualaikum Pak Hatta, Pak Andi, dan Pak Sarip. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, tentunya suatu kebanggaan bagi kita karena kesempatan pagi hari ini Bapak bertiga, kemudian juga uh, tilawahnya serta moderatornya semua dari KMP 23. Enggak. Baiklah, mudah-mudahan Bapak dan Bapak-Bapak telah siap kayaknya untuk menguraikan ayat Al-A'raf ayat 9 sampai 10. Untuk itu kami silakan pada Buya, Syukran, Pak Ahmad. sama-sama Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, budaya. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjadi larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua tindakan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang memberikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang pilihan. Alhamdulillah, kita masih terpilih. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang dengan beliau dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya dan bersama-sama beliau kita memasuki surga Allah. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 9 dan 10 bersama tiga orang perangkat dari KMP 23. Saya sapa dulu Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi Mujahidin. Waalaikumsalam, Buya. Alhamdulillah. Ini tiga ini gimana ceritanya Pak Andi? Tiga sekaligus perangkat kelas ini. Ya, Buya. Hmm. Kami mendapat tugas dari pembimbing, Buya. Dari pembimbing Oh, ada ayat 9-10. Pembimbing langsung menugaskan bertiga, Buya. Sami'na wa ta'na kebimbing juga ya. Ya, mungkin Iya. nanti pembimbing punya Alasan alasan tersendiri. tertentu ya sendiri mungkin, Buya. Alhamdulillah. Pak Andi dulu yang bawa ke Alsani siapa Pak Andi? Yang membawa saya Ibu Diana, Buya. Yang D5, Ibu Diana. Oh, kemudian. Ya, D5, Buya. Sesama di Wajah Samarga ya. Iya, Buya. Ke kantor. Alhamdulillah. Ya, kita pindah ke Pak Hatta. Assalamualaikum Pak Hatta. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Pak Hatta, yang bawa ke Alsani siapa Pak Hatta? Ibu Erlinda Bu ya. Siapa? Bu Erlinda Bari.
ya Rinda yang satu kelas dengan Bu Nur Irwani, tapi sekarang masih terapi, sakitnya masih Oh, sakit. terapi. Ya, Mas, baik. tapi insya Allah paginya insya Allah datang Bu ya. Alhamdulillah, sudah datang ya. Oke, kita ke Pak Sarip nih. Pak Sarip, Jambi. Pak Sarip, yang ngajak dulu siapa Pak Sarip? Bang Saad Bu ya. Pak Sarip, alhamdulillah. Satu alma mater dengan Pak Sarip ya. Ya Bu ya. Alhamdulillah, bertiga ini, kompak. Jadi kita kenapa bunyi cerita nanti, kenapa kok tiga sekaligus turun ini. Baik, kalau gitu surat Al-A'raf ayat 9 dan 10 kami persilakan sepenuhnya kepada Pak Andi, Pak Hatta, dan saya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Buya atas kesempatannya. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Al Ustadz Haji Arhas Rizal Al-Hasani beserta keluarga besarnya. Kemudian yang saya hormati juga seluruh perangkat Akademi Al-Quran Al-Hasani. Yang saya hormati para guru pembimbing semua kelas, baik pembimbing gramatikal maupun tahsin, khususnya pembimbing KMP 23, Ibu Unizur, Bu Nur Irwani, serta Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu pagi ini yang kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Dan yang sangat penting lagi adalah nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga berkah daripada nikmat-nikmat ini, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya kelak mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, izinkan kami bertiga, saya Andi Mujahidin, Pak Sarip, dan Pak Hatta, menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Buya Rizal, ya. Beliau sebagai penyusun metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, yaitu suatu metode yang komprehensif dan dikemas sedemikian rupa dengan bahasa yang sederhana. Sehingga bagi kita yang awam dan tidak pernah mengenyam proses belajar formal di sekolah-sekolah agama atau di pondok pesantren, sedikit demi sedikit bisa mengurai kitab suci Al-Quran secara gramatikal, surah demi surah, ayat demi ayat. Dalam cakupan yang lebih luas lagi, mengurai Al-Quran yang diramu oleh Buya Rizal ini adalah sebuah kompetensi yang sangat lengkap. Ada unsur pengetahuannya, ada unsur keterampilannya, yang sangat dominan itu keterampilan, serta dia bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita semua. Semoga Buya dan seluruh keluarganya selalu sehat dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua perangkat Triple A yang selama ini berada di belakang layar, yang merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh proses pembelajaran di Al-Hasani. Ada Ibu Meli, ada Bunda Riri yang saling bahu-membahu mengurus Al-Hasani. Bunda Riri mengkoordinasikan para pembawa acara juga. Ada Pak Helmi Adianto, Pak Saan Murdi, dan Pak Adril, serta juga ada Pak Budi Purnomo sesuai dengan perannya masing-masing. Pak Helmi selalu membersamai dan merekam setiap proses latihan maupun saat kami belajar, sehingga kami bisa mengulang-ulang di luar kelas sampai terbenakkan. Pak Adril yang selalu hadir untuk diskusi ayat yang diurai, sehingga kita semakin terbenakkan.
dan Bapak Ustadz Haji Saad Murdi yang setiap hari di penghujung kegiatan mengurai ayat selalu hadir menyampaikan tadabbur Al-Quran, penafsiran ayat demi ayat sehingga semakin melengkapi hasanah pengetahuan kita dalam memaknai kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, guru pembimbing semua kelas, khususnya gramatikal dan kelas tahsin juga, khususnya lagi pembimbing kelas KMP 23, Uni Zurniati, Wajan Norewani, yang tanpa mengenal lelah membimbing setiap waktu membersamai kami. Semoga selalu dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Berikutnya ucapan terima kasih kepada perangkat kelas ya dan seluruh anggota kelas KMP 23 yang banyak membantu kami dalam proses mengurai ayat. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah SWT dan tetap istiqomah dalam menjalani proses belajar di Al-Sani. Kemudian ucapan terima kasih kepada teman-teman pada saat saya masih bekerja, khususnya Ibu Diana yang telah mengajak saya ke Al-Hasani ini dan juga Ibu Ira, Pak Abdul Jalil ya. Semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Terakhir terima kasih kepada keluarga saya tercinta, istri dan anak saya yang sangat mendukung saya selama belajar di Al-Hasani. Baiklah Bapak Ibu, izinkan kami bertiga menguraikan secara gramatikal surah Al-A'raf ayat 9 dan 10. Untuk memulai membacakan surah Al-A'raf ayat 9 dan 10 ini sekaligus membacakan penggalannya, kami persilakan Bapak Muhammad Sarip untuk membacakannya. Silakan Pak Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 9, terdiri dari 15 penggalan. Dilanjutkan dengan Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 10, terdiri dari 2 bagian dengan 17 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 14. Bagian 2, penggalan 15 sampai dengan 17. Penggalan 1, wa. Penggalan 2, man. Penggalan 3, haffat. Penggalan 4, mawazinuhu. Penggalan 5, fa. Penggalan 6, ulaika. Penggalan 7, alladzina. Penggalan 8, khashiru. Penggalan 9, anfusahum. Penggalan 10, bi. Penggalan 11, ma. Penggalan 12, kanu. Penggalan 13, bi.
Penggalan 14. Ayatina. Penggalan 15. Yazlimuna. Dilanjutkan surat Al-A'raf ayat 10. Penggalan 1. Wa. Penggalan 2. La. Penggalan 3. Qad. Penggalan 4. Makanna. Penggalan 5. Kum. Penggalan 6. Fi. Penggalan 7. Al-ardi. Penggalan 8. Wa. Penggalan 9. Ja'alna. Penggalan 10. La. Penggalan 11. Kum. Penggalan 12. Fi. Penggalan 13. Ha. Penggalan 14. Ma'isa. Penggalan 15. Qalilan. Penggalan 16. Ma. Penggalan 17. Tashkuruna. Uraian surat Al-A'raf ayat 9 akan dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Hatta. Silakan Pak Hatta. Terima kasih Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, beserta Jum Al-Hasani yang saya hormati, karena surat Al-A'raf ayat 9 ini merupakan kalimat bersyarat, sebelum saya uraikan penggalan-penggalannya, saya akan bacakan dulu bagian-bagian dari kalimat bersyarat tersebut sebagai berikut. Penggalan 2 man merupakan huruf syarat. Penggalan 3 sampai dengan 4 hafat mawazinuhu merupakan kalimat syarat. Penggalan 5 fa huruf jawab syarat. Penggalan 6 sampai dengan 15 wallazi ulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun merupakan kalimat jawab syarat. Baiklah Bapak Ibu semuanya yang hadir pada Zoom pada pagi hari ini, saya akan uraikan Quran surat Al-A'raf ayat 9 slide 1, penggalan 1 sampai dengan 5. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua, man, bentuk huruf bermakna sekaligus huruf syarat, artinya barang siapa. Penggalan ketiga, hafaz, merupakan kata kerja lampau, biasa disingkat dengan KKL. Ciri tasukun di akhir sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya hia. Akar katanya hofafa dibaca hofa. Dengan pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 119, artinya dia telah ringan. Penggalan keempat, mawazinuhu, merupakan kata benda majemuk dengan ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama mawazinu merupakan kata benda kata kerja subjek jamak irregular. Ciri kata bendanya ma di depan, ciri subjeknya dhammah, ciri jamaknya sesuai kamus. Akar katanya wazana, ini berlaku di sini kaidah 1 huruf sia poin 9 yang berbunyi jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh huruf KKSAD atau huruf tanda kata benda ma mimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya mizanun. Pola kata benda tunggalnya mif'alun. Pola kata benda jamaknya mafa'ilu. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 498, artinya timbangan-timbangan.
Kata benda kedua hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari mawazinuhu, timbangannya. Penggalan kelima, fa merupakan huruf bermakna sekaligus huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan keenam, ulaika merupakan kata tunjuk jauh jamak. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya mereka itu. Penggalan ketujuh, al-lazina merupakan kata penghubung zamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-8, hosiru merupakan kata kerja lampau atau biasa kita kenal dengan KKL dengan ciri waw sukun alif di akhir kata sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Dengan akhir kata hosiro dengan pola fa'ala artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 116, mereka telah merugi. Penggalan ke-9, anfusahum, bentuknya kata benda menjemuk dengan ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama anfusa, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Aslinya anfusan karena bermanjemuk menjadi anfusa. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathah ten, ciri jamaknya sesuai kamus, akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya nafsun, pola kata benda tunggalnya fa'lun, pola kata benda jamaknya af'ulun. Artinya ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 461, kata yang dicari ada pada halaman 462, artinya diri sendiri. Kata benda kedua, hum, merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBN anfusahum, diri mereka sendiri. Penggalan ke-10 bi, merupakan huruf jer, artinya dengan. Next, Pak Sarip. Slide ketiga, penggalan 11 sampai dengan penggalan 15. Penggalan 11, ma, merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-12, kanu, bentuknya KKL, dengan ciri alif, waw sukun alif di akhir, sekaligus menunjukkan bahwa pelakunya hum. Dengan akar kata kawana, dibaca kana. Di sini berlaku kaidah Syiah 1 poin 2 dengan bunyinya dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dengan pola fa'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya ketutupan terus ini. Artinya mereka dahulu. Penggalan ke-13 bi, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-14 ayatina, bentuknya kata benda menjemuk dengan ciri KBM-nya. Kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua merupakan kata ganti. Kata benda pertama ayati, bentuknya kata benda kata kerja jamak. Aslinya ayatin karena bermanjemuk menjadi ayati. Ciri kata bendanya didahului huruf jer dan tanwin di akhir. Dengan ciri jamaknya atin, akar katanya awaya,
satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf sia dalam Al-Quran. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya ayatun, pola kata benda tunggalnya fa'latun, pola kata benda jamaknya fa'latin. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya ayat-ayat. Kata benda keduanya na, merupakan kata ganti dengan artinya kami. Sehingga arti dari KBM ayatina, ayat-ayat kami. Penggalan terakhir, yut'imuna, bentuknya kata kerja sedang atau akan datang yang biasa kita kenal dengan sebutan KKSAD, dengan ciri ya di awal dan waw sukunna di akhir, sekaligus menunjukkan pelakunya hum, dengan akar kata zolama dengan pola fa'ala. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya mereka akan zolim. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, akan saya bacakan arti surat Al-A'raf ayat 9, penggalan 1 sampai dengan 15. Dan barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikannya ringan, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri mereka sendiri, karena dahulu mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Untuk selanjutnya surat Al-A'raf ayat 10 akan dibacakan oleh Bapak Andi Mujahidin. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Pak Hatta. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami melanjutkan uraian surah Al-A'raf ayat 10, dimulai dari bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 7. Penggalan 1, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan 2, la, merupakan huruf bermakna artinya sungguh. Selanjutnya penggalan 3, qad, bentuknya huruf bermakna artinya sungguh. Penggalan 4, makon, no, bentuknya KKL, kata kerja lampau, dengan ciri na di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya makuna, polanya fa'ala, terdapat dalam Munawir halaman 1353, artinya kami telah memberi kuasa. Selanjutnya penggalan kelima, kum, merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan 6, pi, merupakan huruf jar, artinya di. Penggalan 7, al-ardi, bentuknya KBKK tunggal. Aslinya al-arda, karena didahului dengan huruf jar, maka menjadi al-ardi. Ciri kata bendanya didahului dengan huruf jar dan alif lam di awal kata. Ciri tunggal sesuai kamus, akar katanya arado, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat dalam Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Selanjutnya lanjutan dari bagian 1, penggalan 8 sampai 14. Penggalan 8, wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-9, ja'alna, bentuknya KKL, kerja lampau, dengan ciri na di akhir kata, sekaligus menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya ja'ala, polanya fa'ala. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 89, artinya kami telah menjadikan. Penggalan 10, la, merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan 11, kum, merupakan kata ganti artinya kalian. Berikutnya penggalan 12, fi, merupakan huruf jar artinya di dalam. Penggalan 13, ha, merupakan kata ganti artinya nya. Penggalan 14, ma'aisha, bentuknya KBKK, objek jamak irregular. Ciri kata bendanya didahului ma, ciri
objeknya fathah, ciri jamaknya sesuai kamus, akar katanya ayasa menjadi asa. Di sini berlaku kaidah huruf sya 1.2, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggal ma'asun. Pola kata benda tunggal maf'alun, pola kata benda jamak mafa'ilu. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 287 untuk akar katanya dan 288 untuk kata yang dicari. Artinya penghidupan. Jadi arti surah Al-A'raf ayat 10 bagian 1 penggalan 1 sampai dengan 14, dan sungguh kami telah memberi kuasa kepada kalian di bumi dan kami menjadikan penghidupan bagi kalian di dalamnya. Bumi di dalamnya. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menguraikan surah Al-A'raf bagian ayat 10 bagian 2 penggalan 15 sampai 17. Penggalan 15 qalilan, bentuknya KBSL dengan ciri kata benda tanwin di akhir kata. Ciri superlatifnya terdapat ia sukun di antara huruf kedua dan huruf ketiga akar kata. Akar katanya qalala dibaca qalla. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 352 untuk akar katanya dan halaman 353 untuk kata yang dicari. Artinya sangat sedikit. Penggalan 16 mah. Ini merupakan huruf bermakna sekaligus juga gunanya untuk penekanan. Artinya sekali. Dan terakhir adalah penggalan 17 taskuruna. Bentuknya KKSAD dengan ciri ta di awal kata dan waw sukunna di akhir kata. Sekaligus menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya syakara, pola fa'ala. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 201, artinya kalian akan bersyukur. Jadi arti surah Al-A'raf ayat 10 bagian 2 penggalan 15 sampai dengan 17, sangat sedikit sekali kalian yang bersyukur. Bapak Ibu sekalian, untuk membacakan arti keseluruhan dua ayat ini, ayat 9 dan 10, kami persilakan Bapak Muhammad Sarif. Silakan Pak Sarif. Terima kasih Pak Andi. Saya lanjutkan arti keseluruhan surat Al-A'raf ayat 9. Dan barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikan yang ringan, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Karena dahulu mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Arti keseluruhan surah Al-A'raf ayat 10. Dan sungguh kami telah memberikan kuasa kepada kalian di bumi, dan kami telah menjadikan penghidupan bagi kalian di dalamnya. Atau bumi, sangat sedikit sekali kalian yang bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah kasiran. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada kehilapan dalam memberikan ayat di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pantun pantun Cek. Silakan Pak. Ya. Kan Cik satu-satu. Judulnya tuah sakato ya. Boleh ayi di pembuluh, boleh kato di mufakai berajo kali jepatui ya. Terima kasih ya. Oh, Apa itu? ini sepakat ya. Jadi Ya, sepakat, ada ya. yang tidak bahasa Indonesia sepakat ya. Terjemahkan Pak Sarip. Iya, pakai bahasa Indonesia Pak. Nanti saya pula yang di WA mau orang. Apa itu Pak Ustaz? Sepakatan bersama ya. Jadi, Kita bersama Bu ya. Kebersamaan ya. Iya. Mudah-mudahan ayat yang diuraikan tadi sangat bermanfaat gitu semuanya, dan Mumtaz, Pak Atta, Pak Andi, dan Pak Sarif ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Apanya tadi saya lihat kerjasama yang baik sekali ya. Siapa yang memulai, siapa yang mengakhiri ya.
Alhamdulillah. Terima kasih Pak Andi, Pak Ahmad Atta, dan Pak Syarif ya. Terima kasih Ya, Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-9 dan ke-10. Saya tambah dikit aja ya, karena sudah diberikan. Jadi ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya. Sebelumnya itu adalah timbang kebaikannya berat, ini timbang kebaikannya ringan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waman khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang timbangan kebaikannya ringan. Ya, kita belum puasa ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk ayat yang sebelumnya yang berat timbangan kebaikan. Kebaikan itu semua perintah Allah ya. Ini yang kedua, barang siapa waman khafat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, kebaikannya ringan, faulaika, maka mereka itu allazina, orang-orang yang khasiru, mereka merugikan anfusahum, diri mereka sendiri, tidak merugikan orang lain. Jadi kalau kita tidak beramal, ya diri sendiri. Khasiru anfusahum bimakanu, dengan apa yang dahulu selalu biayatina, dengan ayat-ayat kami, ya mereka menzalimi atau mengingkari, tidak percaya sama sekali dengan walakat, dan sungguh-sungguh makanna, tadi di puasa tempatkan kalian fil ardi, bumi, tidak ditempatkan di ini. Waja'alna lakum, dan kami menjadikan bagi kalian fiha, di bumi ini, ma'aisha, penghidupan. Ada yang bekerja sebagai petani, tukang, ada yang sebagai pegawai kantor, pedagang, dan sebagainya. Jadi penghidupan. Nah, ditutup dengan ayat qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit sekali kalian yang bersyukur. Nah, tentu kita ingin termasuk orang yang sedikit, orang yang pandai bersyukur. Untuk itu, yang kalimat-kalimat syukur, alhamdulillah, itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penduduk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-9 dan 10 yang sudah disampaikan oleh Pak Andi, Pak Hatta, dan Pak Syarif, yang merupakan perangkat kelas dari KMP 23. Terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, kalau ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, salah urai, karena kita sama-sama belajar, kami mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak Rahmat sendiri sebagai moderator, kami kembalikan untuk membaca. Silakan Pak Rahmat. Baik Buya, terima kasih Buya. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Pak Andi, Pak Syarif, dan Pak Atta yang dengan lancar, tuntas, dan kayaknya udah siap juga untuk menghadapi diskusi dengan Pak Andre Lenga.